Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Fatihah kita baca dengan khusyuk, khusyuknya fokus, tawadhu, merendahkan diri, mengharapkan ridha Allah. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman dan Islam kita, yang kedua tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita, yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah, yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang akan menggantikan kita dan yang akan menyambung amal kita, sehingga sepeninggal kita nanti amalan kita akan berterusan menjadi soleh dan solihah. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana pada malam Jumat adalah merupakan hari-hari yang mulia, merupakan satu malam yang Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, merupakan malam pilihan. Dengan kemuliaan malam Jumat ini kita mohon kepada Allah, kita doakan kepada arwah pendahulu kita, karena biasanya kalau malam Jumat kita baca tahlil, baca yasin, yang orang hari ini mengatakan itu bid'ah, Nabi tak pernah buat. Lah doa kok bid'ah? Doa kan disuruh ya, mendoakan, kita saling mendoakan sama ada pada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan mereka adalah menunggu-nunggu mana doa anakku, mana doa istriku, mana doa suamiku, mana doa ya cucu-cucuku. Mereka akan mengharapkan doa kita. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah mudah-mudahan mereka dijadikan kubur mereka taman-taman surga, dan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Penyudah yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa sahaja. Wala udwana, dan tiada permusuhan illa ala zalimin, melainkan ke atas orang-orang yang zalim. Antara keadilan dan kezaliman itu merupakan satu perang abadi. Sampai bila? Sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Sama ada kita ini menjadi tentara-tentara yang akan membela kebenaran, ataupun sebaliknya akan menjadi ya member-member iblis dan setan. Nauzubillah min dzalik. Karena perang antara hak dan batil itu perang abadi. Semenjak Al-Qur'an ini diturunkan, bahkan semenjak Adam dan Hawa lagi, jauh sebelum kita lahir, ya, semenjak Adam dan Hawa entah berapa puluh ribu tahun yang silam, ataupun mungkin ratusan ribu tahun yang silam, tak ada orang yang tahu sampai ke hari ini bila masa Adam dan Hawa diturunkan ke planet bumi ini, sehingga melahirkan anak pinak manusia, anak Adam, sampai jumlahnya lebih kurang berapa menurut Banjian penduduk dunia? Berapa? Ada yang boleh baca? Ditanya Mbah Google tahu ya. Ya, sekitar 8 billion manusia
Bayangkan udah berapa puluh ribu tahun yang silam. Hanya Allah sendiri yang mengetahui bila masa tahun berapa. Yang jelas tahun itu ada dua. Tahun miladiah dan tahun hijriyah. Ya, tahun itu ada dua. Tahun apa? Miladiah atau tahun hijriyah. Tahun miladiah ataupun disebutnya tahun itu tahun syamsiyah dan tahun satu lagi qamariyah. Syamsun artinya bulan. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Dan matahari, bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Maka tahun asyams itu tahun syamsiyah yang dikira dari matahari, bumi mengelilingi matahari. Selama 1 tahun bumi kita ini berapa hari? 365 hari. Ya. Dan yang kedua adalah tahun qamariyah yang kita kira dari tahun hijrahnya Nabi sampai ke hari ini sudah seberapa? 1444. Cantik pula nombor itu ya. 1444. Ya. Itu semenjak Nabi hijrah. Ya, kalau dikira dari Nabi lahir sekarang ini tahun hijriah dah berapa? Ditambah 53, ya, ditambah 53. Jadi 1444 ditambah 53 tahun berapa artinya? 1947. 1494. Oh ya, 1494. Ya, jadi kalau dikira tahun, maka kita memperingati tahun sekarang ini adalah tahun baru. Mestinya masih segar loh. Apa udah lembek, udah lemau, macam kerupuk aja kena air lemau. Ya, kita memperingati tahun 1444 ini masih segar, belum habis kok. Malam ini ya malam yang keberapa? 21. Ya, 21. Jarang yang ingat tuh. Pasal apa? Tak ada duitnya. Kira gaji itu dikira bukan dari tahun hijriah, ya, tahun miladiah. Yang kalau tahun miladiah hafal. Nah, berapa ribu bulan? Oh, hafal. Asalnya udah deket gajian gitu ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang hijrah adalah membuka tirai kejayaan, marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dan sholawat bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
wa sahbihi wa sallim. Lagi semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberi peluang untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini sebelum suatu masa dan ketikanya kita akan bertemu dengan Allah, dan suatu pertemuan yang pasti yang tidak akan dapat ditangguh-tangguhkan lagi. Ya, maka sementara kita menunggu pertemuan kepada Allah itu, marilah kita pertingkatkan amal ibadah kita dengan kita sempurna ma'al hijrah. Kalau zaman dulu-dulu ya, sebelum zaman PKP itu terjadi apabila tahun baru itu begitu rancak diperingati ya. Sampai ada karnival ataupun sampai ada arak-arakan itu loh. Baca ini tolal badru alaina, mulai dari peringkat kampung sampai ke peringkat nasional seluruh negara. Tapi makin hari makin redup ya. Kalau zaman dulu Masya Allah maulid itu sampai 4 bulan ya. Tapi makin redup, makin akhir zaman tuh orang sensitivity terhadap agama makin kurang, sehingga nanti suatu ketika tidak akan lagi disebut Allah. Kalau udah takdir gini mendapat Allah, kiamat lah udah. Dajjal keluar saja. Maka kita mohon kepada Allah, ayo kita kembali, kita perteguhkan semula, kita bangkitkan semula semangat hijrah, semangat tahun baru. Diabadikan dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat yang ke-11, 12 dan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun.
walladzina tabawwa'ud-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق Allahul Azim. Surah apa tadi? Surah baru saja itu. Surah Al-Hasyr ayat 11, 12, 13, 3 ayat. Merupakan satu sifat yang diabadikan oleh Allah untuk kita tauladani, untuk kita jadikan satu example, untuk kita jadikan satu suri tauladan, untuk kita jadikan satu figur contoh. Ayat yang ke-11, lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir. Fakir, tahu fakir? Fakir orang no bondo, orang no apa-apa, fakir loh Ustaz. Bukan itu. Memang dari segi zahirnya sahabat-sahabat Rasul meninggalkan Makkah, meninggalkan tanah tumpah darahnya, meninggalkan harta kekayaannya, tak dibawa pergi ke Madinah. Dibawa tak? Tak ada. Hanya sehelai sepinggang. Bahkan meninggalkan Makkah pun kalian sembunyi-sembunyi. Melainkan Umar orang yang gagah, berani. Yang Umar itu sebelum Islam, sebelum masuk Islam kan dia termasuk bajingan. Bajing itu banyak bajing jadi bajingan gitu. Banyak rambut jadi rambutan. Banyak durian itu banyak. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Masya Allah, siapa yang tak kenal dia? Dia gangster Makkah, ya. Maka apabila dia, oleh Rasul disebut Al-Faruq karena pemisah antara hak dan batil itu Umar. Dia pergi hijrah itu terang-terangan. Sebelum pergi hijrah petang-petang begitu, ya. Lepas asar semua orang udah pada balik ke rumah. Umar dia berdiri di atas bukit Sofa. Ya, bukit Sofa lebih tinggi dari bukit Marwah, bukit Sofa. Ya, terus dia bengok ya, menyeru, wahai orang-orang Quraisy, wahai abang-abangku, wahai pakcik-pakcik, wahai makcik-makcik, siapa saja dipanggil itu. Wahai para pemuda-pemuda, besok pagi pukul sekian Umar mau meninggalkan Makkah menuju ke Madinah.
mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menginginkan anak-anaknya jadi yatim, ora takono. Barang siapa menginginkan istri-istrinya jadi janda, maka halanglah Umar. Oh, itu Umar terang-terangan, tak takut. Sahabat-sahabat yang lain dia sembunyi-sembunyi, tahu-tahu kemana sih pulang? Udah tadi dah. Saya agak udah pergi Madinah dah. Ya, tapi Umar lain-lain. Sampai pagi pukul 7, pukul 8 Umar keluar dari rumah dengan membawa pedang. Biasalah itu orang-orang sana dulu ya, menyarungkan pedang. Dengan langkah gontai dia tengok kanan, tengok kiri, mana orang yang akan menghalangnya. Tak ada sesiapa yang berani. Orang pun akan pikir 7 kali buat apa cari penyakit. Ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa hijrahnya lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, karena memang meninggalkan tanah tumpah darahnya tak membawa kekayaan, hanya membawa badan saja. Nah, apa? Karena tujuannya adalah menyelamatkan iman. Karena berada di Makkah, dimusuhi, nak dibunuh, diancam, diintimidasi. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah adalah luas. Fatuhajiru, hijrah. Artinya mencari, mengubah kepada yang lebih baik. Itu hijrah adalah mengubah. Jadi hijrah itu mengubah kepada yang lebih baik. Kita berusaha dengan kita mengambil iktibar hijrah ini, kita kena mengubah tahun ini 1444 lebih baik berbanding 1443. Nah, kalau kita nak hijrah, ya mesti hijrah lah. Kalau tak hijrah, podo wae, rugi toh kita. Tahun yang lepas pun macam itu juga tak ada peningkatan. Tahun sekarang tak ada peningkatan juga. Asing lagi dengan masjid. Alhamdulillah kalau kita yang hadir ini ya, tidak asing dengan masjid. Kita menjadikan masjid sebagai wadah untuk menyatu hatikan umat Islam. Kita jadikan masjid ini untuk berkomunikasi antara menjaga hubungan baik kepada Allah dan juga bagi hubungan kepada masyarakat. Bagi orang-orang fakir, kenapa disebut fakir? Karena kita semuanya itu fakir. Kepada siapa? Kepada Allah. Iftikor namanya. Iftikor itu fakir. Kita merasa perlu bantuan dari Allah, perlu pertolongan Allah. Sekaya apapun kita, setinggi apapun kedudukan manusia, toh perlu kepada pertolongan Allah. Ya. Jangan gitu mentang-mentang udah tinggi kedudukannya, lepas itu tak pernah mengharapkan pertolongan Allah. Kok kemaki gitu, kementerus kemaki, kementerus, kemenyek, ya, nyombong kedudukan baru ya, udah sombong, udah tak tegur sapa sama orang lain. Jangan nyombong. Kekayaan baru sedikit pun, ya. Kekayaan kalau dia sombong, sekelip mata boleh hilang dari kita. Maka wirid yang selalu kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sedarkan, setiap kali zikir itu kita baca dengan gerak raga, gerak minda dan gerak rasa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, dia maha tunggal. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kerajaan, segala hak milik. Kita tak punya apa-apa tuh. Punya Allah, semua punya Allah. Harta, kebun, rumah, kereta, kedudukan, jabatan, pangkat, bahkan yang ada dalam diri kita semuanya bukan milik kita. Milik siapa? Lahu, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ada yang meninggal dunia ataupun kehilangan sesuatu, kita baca tarjih inna lillahi. Sesungguhnya kita semuanya kepunyaan Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kepadanya kita semua akan kembali, ya. Jadi kita semuanya fakir kepada Allah. Bagaimana kayanya pun seseorang perlu pertolongan Allah, karena kekayaan itu milik Allah pada hakikatnya. Lahul mulk walahul hamdu, yuhyi, dia yang maha menghidupkan, wa yumit, dia yang maha mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sekelip mata
boleh mencabut hak milik seorang. Tu'til mulka man tasya, qulillahumma malikal mulk, katakan ya Muhammad, malikal mulk, yang merajai segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Engkau memberikan kerajaan, memberikan hak milik, memberikan harta kekayaan, memberikan kesehatan, memberikan hidup kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Engkau mencabut hak milik, mencabut kekayaan, kedudukan, jabatan, pangkat, kesehatan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Engkau memberikan kemenangan, kejayaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, Engkau menghinakan, menjatuhkan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Artinya semua kerja-kerja Allah. Biyadikal khair, pada kekuasaanmu lah semua yang baik-baik. Ya. Maka wirid-wirid yang kita baca itu pahami maknanya, sehingga kita apabila kita membaca itu terus wusul kepada Allah. Wusul penganan apa Ustaz? Wusul itu online lah, zaman sistem computerized ini. Nyampe kepada Allah. Ya, nyampe kepada Allah. Karena setiap kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca itu terus direct memancarkan nur ilahiyah sampai ke hadirat Allah. Yas'adu ilaihil kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'u. Kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bersama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu semua nyampe kepada Allah sebagai sarana untuk berkomunikasi antara hamba kepada Tuhannya. Maka jangan berat lidah ini untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Tadi orang-orang muhajirin dia sanggup meninggalkan tanah tumpah darahnya, sanggup meninggalkan harta kekayaannya karena menyelamatkan iman, karena merasa iftikor kepada Allah, merasa perlu pertolongan Allah. Ya, lil fuqara al muhajirin, nak mengubah keadaan kepada yang lebih baik. Hijrah perbuatannya, orang yang disebut muhajir. Siapakah orang yang hijrah itu ya Rasul? Al muhajir man hajar wa manahallahu an. Orang yang hijrah yaitu orang yang menjauh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara maksiat yang tadinya kita selalu sering dengarkan atau sering ngumpat jiran, ngate orang lain, kemudian aku nak hijrah. Kalau ada kawannya yang mengatakan, itu dulu si fulan, aku ini hijrah lah. Ya. Kalau ada ini biasanya dengarkan, aku nak hijrah. Muhajir, itu yang kedua. Ya, yang pertama iftikar kepada Allah. Yang kedua mengubah dari satu keadaan menuju ke keadaan yang lebih baik. Ukhriju min diyari wa amali yabtaguna fadlan minallah. Yang ketiga, orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah itu, dia setiap langkah, setiap keadaan, setiap perbuatan yang dia niatkan adalah mencari ridha Allah. Yabtaghuna fadlan minallah, mencari anugerah Allah. Maka apabila kita masuk ke masjid, ya Allah, yang kita cari apa? Ridha Allah, keampunan, ridha, keampunan, rahmat, kasih sayang. Masuk ke masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba, macam tak dibaca aja tuh. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku, bukakan untukku pintu rahmatmu. Ya. Keluar dari masjid, lupa. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah untukku pintu anugerahmu. Anugerah Allah di luar masjid, rahmat Allah di dalam
masjid. Lah kedua-duanya kita perlu. Ya. Nah, itu. Jadi orang yang muhajir, orang yang berhijrah, yang ketiga adalah orang yang mencari ridho Allah. Ini yang keempat, orang yang berhijrah adalah apa? Yansurunallah wa rasulah. Menolong menegakkan agama Allah. Duh, Allah katanya maha kaya, maha kuasa. Kok perlu pertolongan? Tidak. Allah memberikan can kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk buat kerja. Kalau semuanya Allah pun boleh. Semua Allah punya kerja boleh. Tapi Allah yang maha pengasih sayang, yang maha kasih sayang. Ini aku bagimu kerjaan ini. Lepas itu aku bayar gaji yang besar. Gue hadirkan diri di majelis ilmu, aku bayar. Dudukmu saja pun lebih baik berbanding kau berdiri sholat sunat 1000 rakaat. Ya, belum kau mendengar. Dibaca saja ayat-ayat Al-Quran dibaca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan oleh ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi orang muhajir yang keempat itu tadi apa? Menolong menegakkan agama Allah. Dan Allah sudah janji, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong menegakkan agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan pendirianmu. Maka orang-orang yang beriman adalah orang yang teguh pendirian, membela agama Allah. Wa yansurullahu wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, siddiq, benar dalam berkata-kata, benar dalam perbuatan, benar dalam niat. Nah itu. Jadi shadiqun. Dan orang-orang yang shadiqun itu kelak di sisi Allah akan dihimpunkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. 4 golongan itu yang akan selamat di sisi Allah. Selain dari 4 golongan tak selamat. Kalau kita ingin digolongkan oleh Allah, dikelompokkan menjadi orang-orang yang siddiq, merupakan satu tingkatan yang kedua selepas para nabi. Ketika kita mau ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiin, para nabi. Ya, para nabi itu pilihan-pilihan Allah, utusan-utusan Allah. Kita nak jadi nabi? Mustahil. Pilihan Allah. Ya, para nabi. Kita nak jadi nabi tak mungkin, mustahil. Tapi kita boleh menggolongkan kelompok para nabi, yaitu yang kedua siddiqin, orang-orang yang siddiq, benar. Maka sifat nabi dan rasul mesti apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah jiran aku itu, bukan itu. Ya, siddiq artinya benar, benar dalam berkata-kata, benar dalam berjanji, benar dalam i'tikad, keyakinan. Ya, jadi para nabi tak mungkin, tapi wasiddiqin, orang yang siddiq itu merupakan satu tingkatan yang kedua setelah para nabi. Bayangkan betapa mulianya orang yang dikelompokkan menjadi orang-orang yang siddiq. Bahkan yang ketiga kelompok syuhada, orang yang sanggup berkorban jiwa, raga dan hartanya demi menegakkan agama Allah, membela agama Allah. Itu pun kelompok baru yang ketiga. Sedangkan siddiqin setelah nabi dan rasul itu siddiqin. Maka orang-orang muhajirin yang sanggup dia meninggalkan kekayaannya, meninggalkan tanah tumpah darahnya, meninggalkan ahli keluarganya ketika ahli keluarganya belum beriman. Dia nak menyelamatkan iman dia. Mereka itu digolongkan menjadi orang-orang siddiqin. Sementara yang kedua, ketika berjumpa dengan kawan dia yang ada di Madinah, ya, walladzina tabawwa'ud dara al-imana min qablihim, dan penduduk tempatan yaitu orang-orang Ansar yang sudah pun iman bersama mereka bahkan sebelum kedatangan orang-orang hijrah yang berhijrah kepada mereka.
mereka sudah mendengarkan. 1-2 orang yang muhajir nih yang pergi ke Madinah, dia menceritakan tentang Nabi yang diutus di akhir zaman, sudah pun diutus kepada kita semua, sudah pun datang kepada kita semua. Dia ini baik, akhlaknya Masya Allah luar biasa. Saya pun tertarik dengan agama yang dibawa itu, agama Islam. Maka kemudian orang-orang Ansar, iya. Dia pun sudah, kalau itu aku beriman lah. Aku beriman kepada Rasul itu yang ditunggu-tunggu. Yang kami semua dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Kan mereka juga ada orang-orang yang alim ulama dari ahli-ahli kitab. Katanya ada di akhir zaman nanti akan ada utusan yang diutus di akhir zaman. Ya. Namanya sangat terpuji itu Muhammad. Oh, bermakna sudah sudah diutus. Maka kemudian dia pun beriman. Setelah dia menyatakan beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun masuk Islam, bergabung dengan orang-orang muhajir. Bahkan sangat mencintai kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Sifat orang-orang Ansar ya mencintai. Cinta itu mesti ada. Begitu kata lagu. Rasa cinta pasti ada bagi makhluk yang bernyawa, gitu ya. Sejak dulu sampai kini tetap kekal dan abadi. Iki kukiran apa ngaji Ustaz. Ya, artinya yuhibbun, karena hub itu merupakan satu ya. Setiap manusia ada. Apa yang kita letakkan kecintaan kita dalam hati. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, itulah cinta yang sebenar. Ada seorang sahabat, ya Rasul, mata sa'ah. Dia tanya, itu orang Badui. Orang Badui itu orang kampung, tak pernah jumpa Nabi, tak pernah apa. Ya, kerja dia ini hanya ngembala kambing, ngembala unta. Dia paham di bidang perkambingan dan bidang untanya, peruntaan. Ya, tak pernah jumpa Nabi. Begitu jumpa Nabi, ya Muhammad. Ya, dia bukan ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepada saya bila terjadi hari kiamat. Kemudian Rasulullah balik bertanya, masta'adadta biha, apa yang sudah awak persiapkan untuk datang hari kiamat itu? Maka jawab orang Badui ini tadi, saya ketika Rasul bertanya, apa yang sudah awak persiapkan untuk hari kiamat itu? Lah ya Rasulullah, ya Muhammad, saya tidak ada persiapan apa-apa, tak persiapan zikir juga, tidak ini jariah, sedekah jariah, saya orang miskin ya, tak punya harta, kemudian salat jamaah pun jauh dari masjid, cuma satu aja Imam, saya sangat mencintaimu. Nah gitu, ana wahibbak, ya, saya sangat mencintaimu. Kemudian Rasul menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta orang-orang yang dia cintai. Jadi kalau mencintai Rasul, artinya dia akan berserta Rasulullah SAW di hari kiamat. Kalau kita di dunia ini, apa yang kita cinta? Kalau kita cinta majelis-majelis ilmu, saya selalu datang, saya tak pernah miss. Ya. Artinya nanti akan berserta, akan dihimpun berserta orang-orang yang beriman, berhimpun berserta para tokoh guru, para alim ulama. Wasiqan ladzina taqaw ilal jannati zumara, akan dihimpun ke surga, penduduk surga ini beserta orang-orang yang dicintai. Ini kelompok ikut siapa? Ini kelompok imam. Ya, kalau ikut, saya sangat mencintai imam. Nah, ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha,
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dibukakan oleh malaikat pintu gerbang surga, dibukakan oleh malaikat Ridwan. Ya, selamat datang, selamat datang. Ya, salamun alaikum tibtum, baik kamu ini, wahai orang-orang baik, wahai hamba-hamba Allah yang baik-baik, karena waktu hidup di dunia sentiasa takmis, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berkumpul dengan para tokoh guru, berkumpul para kiai, para alim ulama, para ahli ibadah, para ahli zikir. Fadkhuluha khalidin, masuklah, sila masuk ke dalam surga yang abadi di dalamnya. Maka kemudian penduduk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka mengatakan, alhamdulillah, ternyata benar janji Allah. Nasib baik dulu waktu hidup di dunia, saya membenarkan, saya cahaya, saya yakin, saya siddiq. Apa yang dijanjikan oleh ya Allah dan Rasulnya. Sana gembira sekali. Ya, bahkan waktu hidup di dunianya benar. Orang-orang yang beriman itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Ansar sangat mencintai yuhibbun, itu nilainya hub itu. Kalau kita cinta kepada tok guru, cinta kepada alim ulama, cinta kepada imam, cinta kepada orang-orang yang ahli zikir, akan dihimpunkan beserta mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, bahkan orang-orang tempatan, orang-orang Madinah, orang-orang Ansar yu'siruna ala anfusihim. Yang ketiga, isar, lebih mengutamakan kawan yang datang dari Makkah ini berbanding dengan dia sendiri, walaupun dia memerlukan, tapi dia ngalah itu artinya dia sanggup berkorban. Biar aku yang lapar tak apa, asalkan kawanku dari Mekah ini kenyang. Itu namanya isar. Orang untuk rezeki diumplok dewi, bagi artinya kita bagi bagi rezeki, jadi dermawan. Ya, orang-orang yang suka bantu kesusahan orang lain, itulah namanya ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang bahagia, dijanjikan oleh Allah bahagia. Orang muhajirin, orang ansor bergabung menjadi satu, membentuk satu kekuatan, membuka tirai kecemerlangan. Ternyata kemudian Nabi datang saja ke Madinah yang mereka tunggu-tunggu. Orang-orang Ansor juga menunggu-nunggu, manalah datangnya ini Nabi, katanya nak datang kemari. Sampai kepada hari yang ditentukan, mereka menyambutnya dengan gembira. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Apalah? Ayo coba baca untuk menyerikan majelis kita. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ayo ngubah ke lambe lah ning ora apal. Ayo tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'.
kedatangan Nabi disambut dengan gembira. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Karena wajah Rasul yang berseri-seri, murah senyum, berceria, ya Allah, ya, disambut oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor. Min saniyatil wada, dari dua bukit, celah-celah dua bukit, karena kedua orang hamba Allah yang mulia-mulia, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa mendampinginya dalam perjalanan Nabi hijrah jauh dari kejauhan. Oh, itu udah datang. Maka disambut dengan Thala'al Badr. Ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' anta ghawthuna jami'a ya mujammal tiba. Bersama Thala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Setelah Nabi sampai di Madinah, apa yang dibina? Istana, masjid. Yang dibina adalah masjid. Kenapa bukan rumah yang dibina? Padahal juga sahabat-sahabat Ansor sudah menyediakan, ya Rasul, ini rumah saya hadiahkan kepada engkau ya Rasul. Rumah saya ada dua, satu akan saya hadiahkan kepada engkau ya Rasul. Tapi Rasul memilih yang dibina adalah masjid. Nah, ini nih masjid kita ini, ya Allah. Kita sudah punya masjid seindah ini, semulai ini. Kenapa Rasul mula-mula sampai ke Madinah yang dibina adalah masjid? Masjid adalah tempat pertemuan untuk menjalin mahabbah, untuk mengikat persahabatan, baik dari Muhajirin maupun dari Ansor, yang terdiri dari dua yang berlainan menyusun satu kekuatan baru, sehingga terbuka tirai kejayaan datang dari masjid. Masjidlah merupakan satu markas untuk menyatu hatikan umat Islam, bersatu, berpadu, seiring, sejalan, seia, sekata, setujuan dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dididik generasi berikutnya. Ayat yang ke-13 tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang generasi selepasnya, yaitu generasi pelapis, sentiasa mendoakan Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, walladzina sabaquna bil iman wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian. Rabbana innaka ra'ufur rahim, janganlah engkau jadikan kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu Rabbana, ya Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sungguhnya engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Satu generasi berikutnya dibentuk di masjid. Maka alhamdulillah kalau ada budak-budak yang pergi ke masjid ini, masya Allah, saya gembira, ya, saya seronok. Di Batu Pahat, seluruh Batu Pahat, ya, saya nampak budak-budak ini, alhamdulillah, barokah, Mang. Terus ini gembleng, walaupun beliau bising, dia tak apalah, namanya budak, asal bapak-bapaknya budak jangan bising aja lah. Ya, namanya juga di masjid kita masih bahagia mendengarkan, ya, mendengarkan kicauan budak-budak, ya, main ora apa-apa, pengajian ngono ya, pengajian sendiri, tak apa, janji dia tumbuh, ya, tidak asing dengan masjid. Yang kebanyakan kan sekarang ini kan, ya, anak membesar asing dengan masjid, sehingga nak pergi masjid pun berat. Dikira masjid hanya bagi orang-orang yang dah lanjut usia aja, ya, yang muda-muda tak ada, ya. Maka syukur kita, ya, ini jadikanlah ini sebagai markas untuk membentuk generasi yang cinta kepada masjid.
walau seburuk-buruk apapun, ya, kalau anak muda itu lekat dengan masjid, ya, insya Allah akan ada harapan menjadi anak-anak yang baik. Ya, inilah apa yang boleh sampaikan pada malam hari ini. Yang jelas 3 kekuatan besar, ya, antara muhajirin dan ansor, kemudian kerjasama dengan muhajirin dan ansor membentuk satu generasi berikutnya, sehingga anak-anak mereka menjadi soleh dan solihah, dan mereka itu yang senantiasa kita harapkan doa-doa mereka. Rabbana ghfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa-dosa kami, saudara-saudara kami yang telah mendahulukan dengan membawa iman. Itu doa-doa mereka nanti yang akan kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ta'awahum ya subhanakallahumma tahiyatum ya salam wa akhiru ta'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.